Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Waktu kosong jangan sampai hampa zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berzikir itu waktu kosong. Sekarang banyak orang pas lagi ngobrol ada kawan malah zikir. Kita pun segan mau nanya. Sampean jenenge siapa? Zikir itu waktu kosong. Pas orang lagi ada kita ngobrol. Ini sekarang orang terbalik, sengaja dipasang pas lagi ada orang zikir. Pas lagi nggak ada orang main game. Apa ini? Ini lagi ada orang ya kita ngobrol, silaturahim. Tapi Pak Ustadz kita nggak berzikir, zikirnya di dalam, nggak bunyi, nggak bersuara. Pas lagi bawa motor nggak ada orang, ya berzikir. Saya salut ngelihat orang di lampu merah masih sempat berzikir. Saya lihat ke samping, Allah, dia zikir waktu pun di lampu merah zikir. Terus lama-lama saya lihat rupanya ada handphone di balik helm. Lagi ngobrol. Kalau saya lagi bawa motor saya berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz sering bawa motor? Iya. Kalau saya lagi pulang di Pekanbaru saya bawa motor. Datang dari sebelah saya pakai helm biar ini. Ustaz Somad ya? Mirip saya bilang. Zikir. Kenapa kita pas naik motor zikir? Nauzubillah, su'ul khatimah. Naik motor itu kan dua kemungkinan. Kalau nggak nabrak, ditabrak orang. Kita udah jaga pelan, ditabrak orang dari belakang. Andai kita mati, matinya dalam keadaan zikir. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut. Makanya zikir. Sampean zikir apa? Zikir saya tasbih Pak Ustadz. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apik, mantap. Zikir kamu apa? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Bagus. Zikir kamu apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bagus. Zikir kamu apa? Zikir saya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Zikir kamu? Saya kemarin Pak Ustadz ceramah Habib, kata Habib sholawat, kata Kiai istighfar, kata Ustadz subhanallah, kata ini baca Quran. Terus itulah belum ada satupun yang saya coba. Kata guru saya Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau kamu bingung zikirnya akeh banget, maka kamu pilih yang pertama, bersihkan dulu. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Setelah bersih, isi dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah sholawat, dengan sholawat itu kita dihantarkan Rasulullah menuju Allah, barulah afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang yang berzikir itu tenang? Jadi saya setiap Sabtu subuh, ini Sabtu subuh, setiap Sabtu subuh jadwal kajian di Masjid Universitas Riau. Waktu pulang dari Maroko 2008, 2009 ada yang ngasih jadwal. Tolong Ustadz Somad kajian subuh di masjid kampus. Saya merasa wow, masjid kampus ini. Ternyata saya dikasih jadwal subuh karena nggak ada mahasiswa subuh. Mahasiswa datang jam 8. Nggak ada orang sampai di kampus itu. Pantesan saya dikasih jadwal. Lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Saya imam makmum ada. Kanan kosong, kiri kosong. Saya pengajarlah di situ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 4 tahun. Setiap Sabtu subuh. Akhirnya pindah ke masjid karena udah penuh, nggak muat lagi. Ustadz, kata pengurus ini, masjid udah nggak muat lagi. Udah banyak orang komplain di halaman.
kita pindah ke masjid yang 2 lantai. Masjid Al-Falah namanya, Jalan Sumatera, Pekanbaru, Riau. Kalau kebetulan datang, pindah ke masjid, ramai. Masjid itu pun komplain juga, karena ibu-ibu hamil dan orang tua nggak bisa naik ke atas di tangga. Akhirnya mereka berdiri di tangga. Istrinya nggak marah, suaminya ngamuk. Pindah ke Masjid Agung. Memang di atas tapi pakai eskalator. Pindah ke atas. Jadi beberapa kali pindah masjid. Jadi datanglah bapak-bapak. Saya ini Pak Ustadz lama nggak bisa tidur. Kenapa bapak nggak bisa tidur? Karena jam 2 malam tuh saya mikir, nanti kalau saya pensiun makan apa? Gaji sudah putus, istri saya udah nggak sayang lagi. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Gimana? Akhirnya saya beli tanah, saya beli bibit sawit, saya tanam kelapa sawit. Dipupuk, dijaga, setelah 3 tahun buah. Saya pun panen. Pas mau panen, sampai di tempat panen, sudah dipanen orang lain. Saya nanya, kenapa kamu panen? Dia tunjukkan, saya punya suratnya. Surat sampean palsu. Ternyata tanah saya bermasalah, Pak Ustaz. Jam 2 malam saya nggak bisa tidur. Selalu bertanya dalam pikiran, kenapa beli kebun kelapa tanam sawit? Kenapa? Nggak bisa tidur, Pak Ustaz. Anak saya ada yang kuliah. Terus anak saya bilang, Pak, ayo ikut kajian Sabtu subuh. Saya pun datang di kajian Sabtu subuh. Ustadz baru muqaddimah, saya udah tertidur. Saya lama mikir, kenapa dia di rumah di tempat tidur nggak bisa tidur? Kenapa pas ketemu saya langsung ngantuk? Maka saya nggak pernah marah seumur-umur ngaji. Belum pernah saya waktu pengajian itu mata saya tajam lalu nyari jamaah yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk saya marah. Kenapa tidur? Digundul setan. Nggak pernah. Kenapa? Gara-gara ngadu jamaah. Ternyata kalau ngaji itu sudah sampai ke hati, hatinya tenang. Bukti jamaah yang tenang, lihatlah siapa yang tertidur. Hatinya tenang. Ternyata bapak ini pergi ke rumah sakit, menemui psikolog, psikiater hanya untuk mendapatkan pil tidur pakai resep. Kita nggak bisa ke apotik beli obat tidur. Pasti dia nanya, ada resepnya. Kenapa? Karena ya tanpa resep tidurnya berlebihan bisa nggak bangun-bangun. Dimakan 2 papan, Idul Adha baru bangun. Bapak Ibu, kenapa dia bisa tenang waktu mendengar pengajian? Ternyata kepalanya itu terus mutar di dalam. Kenapa beli kebun sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa beli tanah bermasalah? Kenapa? Ketika masuk masjid, dengar pengajian, ustadznya ceramah tentang penderitaan Palestina, pikirannya berhenti. Di saat dia dengar, makanya kita kadang dengar, siapa yang memandang wajah Habib? Siapa yang memandang wajah ulama? Kenapa? Karena pikirannya berpindah. Orang yang sedang stres, depresi, anxiety, sama seperti di dalam dapur yang gasnya bocor. Gas tabung bocor, dia sedang keracunan. Orang yang menyelamatkan menarik dia keluar. Kalau bahasa Jawanya, out of the box. Keluar dari kotak racun. Maka tangannya ditarik keluar. Itulah kenapa orang dengarkan khutbah Jumat jadi tenang. Tahlilan, yasinan, tenang. Kenapa? Karena pikirannya sedang ditarik dari kotak stresnya. Nah, nampaknya kereta sudah mau berangkat. Jadi, tidak ada solusi lain untuk menghadapi stres depresi akhir zaman kecuali kembali kepada ajaran agama Islam. Tapi ngajinya jangan sama YouTube. Ngajinya mesti ketemu orang. Kami selama ini ngaji dengan YouTube Ustaz Somad. Ustaz Somad boleh, karena orangnya ada. Yang nggak boleh itu ngaji dengan orang yang cuman suaranya, orangnya nggak ada. Oh masa iya di internet ada suaranya, orangnya nggak ada? Ada, namanya AI. AI itu nggak ada orangnya. Contoh AI itu kalau kita pergi nggak tahu alamat rumahnya, kita tulis
Tolong kirim Sherlock ya. Kirim Sherlock. Kan ada suara kan? Anda melewati Jalan Sudirman, belok ke kiri, arah ke kanan. Terus. Kuburan. Berapa kali saya kena tipu Sherlock. Jangan belok kanan, ada rumah janda. Maaf kalau kebetulan ada. Putar balik. Itu bukan orang, itu suara AI. Makanya suaranya datar aja. Dia nggak ada ungkapan sedih, nggak ada bahagia, datar aja. Jangan dengarkan. Karena itu bukan. Saya pernah datang 2 orang ke rumah. Ustaz Somad, iya. Setelah minum, setelah dikasih makan kue, biasanya orang kan adapun tujuan kedatangan kami kan biasanya gitu. Saya heran, kok nggak ada tujuan kedatangan? Apa ini? Lama-lama dia berbisik, Ustaz, ya, apa yang mau ditanyakan? Saya bilang, ada obat kuat. Gitu. Obat kuat. Saya udah mau marah, saya emosi. Apa maksudnya ini? Saya bilang. Dia tunjukkan video di Facebook. Ini Ustaz. Saya bilang ini AI. Gambarnya gambar saya, suaranya suara saya, tapi yang ngomong bukan saya. Anda perlu obat kuat, hubungi saya. Ada. Bapak Ibu pernah ketemu? Jangan nanya obat setelah ini. Itu bukan saya, itu penipu. Bohong. Banyak juga pakai wajah Pak Dokter Terawan. Padahal itu bukan suara beliau. Tanda membedakannya, raut wajahnya nggak berubah. Raut wajah saya berubah kan? Dia nggak datar aja, mulutnya gerak. Itu tipuan. Jangan mendengarkan ceramah dari AI. Yakinkan orangnya ada. Emang ada di internet ada, tapi orangnya nggak ada. Ada. Saya udah bolak-balik ceramah ke Malaysia. Nggak pernah ketemu sama Meme, Jarjit, Bang Saleh. Itu nggak ada orang. Nggak ada. Itu namanya aplikasi yang memang dibuat untuk hiburan anak-anak. Nggak ada. Yakinkan bahwa orangnya ada. Dan orangnya itu ahlus sunnah wal jamaah, ngaji. Tapi yang paling bagus ngaji adalah dengan kiai kita yang ketemu langsung. Kenapa ada orang di Jember, kita di Jember, yang mau membukakan pintu rumahnya, bukan cuma pintu rumahnya, pintu kamarnya untuk saya. Pintu gerbang, pintu kamar, pintu rumah, pintu toilet. Itu karena orang ngaji. Kalau nggak ngaji, dia nggak suka dengan ustaz. Jangankan bukakan pintu rumah, ngeluarkan surat izin pengajian pun nggak mau. Ustaz Somad, ini Ustaz radikal. Kenapa orang mau? Itu karena ngaji. Maka kalau mau ngelihat orang dekat dengan ulama, pasti dia ngaji. Kalau orang nggak ngaji, dia akan dekat dengan 3. Kalau dia dekat ulama, dia akan baik. Kalau enggak, dia akan dekat dengan penasehat spiritual, dukun. Yang kedua, dia akan dekat dengan setan, penyembah setan. Yang ketiga, dia akan dekat dengan dunia, merasa puas dengan harta, dengan keberhasilan. Ijabul mar'i binafsihi, sibuk, bangga dengan dirinya sendiri. Maka orang yang sudah bisa mengalahkan 3, menghilangkan siapa dirinya, menghilangkan bisikan setan, menghilangkan bisikan dukun, dia akan dekat kepada ulama, dekat dengan kiai, segala keputusan, pengajian. Maka kita bisa dekat dengan ulama. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah umur panjang ulama, para habaib, para kiai, para alim ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Zikirnya jangan putus, ngajinya tetap berlanjut. Kalau mau selamat dari fitnah akhir zaman ini, kuncinya tidak banyak, 3. Dekat dengan ulama. Nanti ulama akan mendekatkan kita kepada pengajian dengan ngaji-ngaji, dan zikirnya tidak putus. Biasanya kiai mengajarkan zikir, kamu cocoknya zikirnya ini, kamu cocoknya zikirnya ini, sesuai dengan dosisnya. Orang sakit kepala jangan dikasih entrostop, itu untuk orang sakit perut. Maka sesuai dengan kadarnya
maka insya Allah tiga-tiga ini kita dekat dengan habaib dan ulama, dekat dengan ngaji, dan kolbu tetap dihidupkan dengan zikir. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tidak berzikir, kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang tidak berzikir itu mati. Ikan, kalau dia tinggal di laut, airnya asin, tapi ikan tidak pernah asin. Kenapa ikan tetap hidup tidak asin? Karena ikannya hidup. Tapi coba kalau ikannya mati, asin. Kenapa asin? Karena ikan mati. Belum pernah kita makan ikan hidup asin. Ikan mati yang bisa diasin. Garam bisa masuk ke dagingnya karena dia mati. Setan bisa masuk ke dalam kolbunya karena mati. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, maka kita tetap berzikir. Sampai kapan berakhir? Sampai zikir terakhir. La ilaha illallah. Bis. Jadi siapa yang bosan berzikir, saya bosan zikir nih Pak Ustaz, insya Allah malaikat maut sebentar lagi datang. Cabut nyawa. Salawat zikir, solat zikir, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. Jadi bukan zikir itu hanya la ilaha illallah. Makanya kalau ada masjid solawat, zikir. Ada majelis solawat, zikir. Baca sintud durar, zikir. Sallallahu ala Muhammad, itu zikir. Karena dengan mengingat Nabi Muhammad, kita juga diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa. Kenapa semua ada doa? Mau makan baca doa, mau keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cuman kadang kalau kita lagi stres, depresi, ketakutan, kadang doa itu banyak salah pasang. Malam-malam pulang mati lampu, ada yang ngagetin, gotomu Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Malah hantunya yang ingatkan, itu doa makan bro. Lupa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita sudah bisa otomatis spontan itu berarti zikir. Subhanallah, masya Allah. Kadang spontannya kan copot. Apanya yang copot? Maka kita spontanitas itu artinya alam bawah sadar kita. Kalau bisa dia sampai terbawa dalam tidur, mengigaunya pun selawat. Subhanallah, walhamdulillah. Jangan sampai pun ngigau Ustadz Somad. Ya kalau suaminya yang bilang Ustadz Somad, kalau istrinya, alhamdulillah ngamuk suaminya. Jangan tonton channel itu lagi kan. Kalau ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa iya Ustadz Somad itu bisa zikir terus? Ya namanya manusia, kadang ingat, kadang lupa. Pas di airport ingat, subhanallah. Pas mau masuk pesawat ingat. Pas mau ngelihat pramugari lupa, ingat lagi. Namanya manusia. Kalau ada orang yang nggak lupa, itu bukan manusia. Kita ini manusia. Manusia itu diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyani. Manusia itu disebut manusia ya karena dia lupa itu. Kalau ada yang nggak lupa, itu namanya handphone. Handphone nggak pernah lupa. Kita yang melupakan handphone. Handphone nggak pernah melupakan kita. Buktinya tagihannya selalu datang. Maka nah gini kita senantiasa begitu lupa ingat lagi, begitu lupa ingat lagi, sampai akhirnya kita diingatkan orang. Kamu sudah berzikir. Kalau punya teman, kamu sudah ke rumah kiai belum? Kamu sudah ngaji belum? Kamu sudah zikir belum? Punya teman sejati. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kalau punya teman yang selalu mengingatkan, itulah teman sejati. Teman yang begini jangan dikubur sebelum mati. Tapi kalau cuma teman hanya saat gembira, saat bahagia, saat senang. Orang menang punya banyak sahabat. Orang kalah punya teman sejati. Siapa teman kita? Di saat kita susah, di saat kita terpuruk. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya, coba catat. Waktu kita susah, siapa teman-teman kita? Ajak dia makan, ajak dia jalan.
Belum bisa, doakan dia. Belum bisa mendoakannya, mati aja. Ngajak makan nggak bisa, ngajak jalan nggak bisa, mendoakan nggak mau. Apa guna kita hidup? Mati aja. Apa makna dari persahabatan ini? Adalah nasihat. Jadi teman yang paling baik bukan yang ngasih kita baju, bajunya akan lapuk. Teman yang baik bukan yang ngasih kita duit, duitnya akan habis. Teman yang baik adalah yang mau menasehati kita. Saya subuh ini diminta untuk memberikan nasihat, saya berikan. Tapi sampai masanya nanti saya lupa. Saya nggak ingat. Yang memberi nasihat adalah sahabat saya, kiai saya, Ustaz Somad, apa kabar? Bagaimana zikirnya, masih jalan? Kan kemarin Ustaz di rumah kami ceramahnya kan tentang zikir. Oh iya, eleng Ustaz, eleng. Nah, insya Allah kita akan selalu bersama sampai pada akhirnya bersama di Jember, bersama di Pondok Pesantren Al-Islah, bersama di rumah sahabat kita. Nanti kita akan bersama di tempat yang kekal abadi, surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Kalau rumah hanya tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah hanya tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah hanya sekedar tempat ngelihat ikan, apa beda rumah dengan akuarium? Tapi rumah, tempat makan, tempat tidur, tempat melihat ikan, tempat mendengarkan air terjun, baiti jannati. Rumahku adalah surga. Bidadarinya adalah istri dan anak-anak. Jangan sungkan untuk mengatakan kaulah bidadari.